Ketemu lagi dengan saya Yuli. Hari ini saya lagi dinas malam. Ini sudah pagi jam 6 di sini ya. Beda waktu dengan di Jakarta itu hampir 4 jam ya. Ini di ruang resusitasi ya. Tuh. Ya. Ini rumah sakit Daria ya. Kebetulan saya lagi dinas malam. Sudah pagi puji Tuhan, nggak terlalu, walaupun tadi pas datang sih agak riuh ya. Agak riuh tapi nggak terlalu ramai juga. Jadi kalau di ruang resusitasi itu biasanya suka ada nih ya, pasti ada mesin ini nih ya, defibrillator. Oke, tuh ya. Jadi ini biasanya nanti akan di charger di sana, tapi ini mesinnya agak error. Kalau di charger pasti bunyi tet, makanya dicabut ya. Terus ada intubation set. Oke, dalam intubation set ini ada apa sih? Yuk kita lihat yuk. Oh, ada ininya ya. Setiap rumah sakit tuh pasti beda-beda style, tapi nggak beda-beda jauh banget juga ya. Tergantung setiap rumah sakit kan suplainya beda-beda ya. Yang di Saudi ada yang mereka sudah modern kayak di King Fahd atau di Al Ras ya. Kalau kita tuh belum terlalu modern karena apa namanya, di daerah terpencil ya di Saudi Arabia ya. Jadi biasanya kan kalau di ruang resusitasi tuh biasanya kalau ini monitornya sudah ada yang nempel di tembok tuh, oksigen juga dari sentral ya. Kalau ini belum, masih tabung tuh ya. Oke, vital sign-nya juga sama nih ya, masih yang apa namanya, yang belum langsung ditempel di tembok. Oke, ini dia ada ITT tube ya. Kita ada dari size yang terkecil sampai yang terbesar ya. Tapi biasanya kalau untuk dewasa sih kita pakainya 7,5 atau 7 ya, tapi biasanya sih 7,5. Ini yang pakai cup ya. Oke, tuh ya, semuanya ada nomornya. NGT-nya juga sama ya, ada size-nya ya. Tuh, oke, tuh masih tabung, jadi belum yang oksigen. Ininya juga sama tuh, alat ventilatornya ya. Cuman punya satu tuh di IR, gila ya. Nah, tuh ya, ini dia modelnya ya. Masih bagusan resusitasi di Jakarta lah. Jauh kali ya, tapi karena kita rumah sakit kecil, tapi ke rumah sakit besar dia bagus ya. Atau karena di masih kecil jadi ya masih apa namanya, standar lah ya untuk ruang resusitasi. Yang penting ada untuk emergency ya, ada ambu bednya ya. Tapi kita di sini pakai yang disposable ya, jadi hanya sekali pakai langsung buang ya. Ini yang untuk dewasa, ini yang untuk pedi ya. Oke, ini dia mesinnya ya, mesin defibrillatornya. Jadi di ruang ini ada 2 mesin ya, tapi setiap ruang observasi kayak untuk female observation, male observation, dia ada semuanya ya, satu-satu. Terus ini untuk ECG-nya. Isinya sih sudah mulai yang modern, lebih bagus lah ya dari yang sebelumnya tuh ya. Jadi on di sini ya, nanti dia akan apa namanya, keluar gambarnya kalau sudah tersambung, terkonek dengan pasiennya ya. Ininya nanti baru direkam di sini ya. Kalau mau taruh nama ini diketik ya tuh. Oh ya, jangan lupa teman-teman, kalau yang untuk anak kecil kita bisa pakai untuk orang dewasa ya. Tapi kalau yang orang dewasa agak sulit untuk pakai yang untuk anak bayi ya, karena kan bayi kan dadanya kecil ya, jadi harus pakai yang pedia tuh ya. Oke, jadi lebih simpel daripada yang dulu kan harus pakai yang jelly segala macam. Ini kan nggak perlu pakai jelly ya. Oke, ini yang 12 lit, ini 10 lit soleh ya, 10 lit nih. Ini siring pumpnya, kita punya 2 untuk di IR, tapi ini satu punya Melwatt ya, karena mereka nggak ada pasien jadi biasanya dipinjam di sini, karena biasanya kita satu pasien suka pakai 2 ya. Terus ini untuk pulse oximetry untuk
anak bayi ya. Nih. Oke. Ini connectionnya. Ya, tuh. Ukurannya 3 sampai 30 kilo. Oke, berat badan. Ya, ini ada LME atau laryngeal airway ya. Kalau misalnya pasiennya cukup sulit untuk dipasang dengan untuk dipasang intubation ya, biasanya dokter akan pakai ini ya. Terus atau enggak dokter anestesianya nggak ada di tempat, jadi biasanya dokter-dokter suka pakai ini karena lebih mudah ya, perawat juga bisa masang. Oke. Ini laryngeal mas. Terus ini untuk pulse oximetry ya, tapi lagi ngadat dia, nggak mau nyarger. Terus ini box emergency kalau kita mau ngantar pasien pakai ambulan ya, box emergensinya. Oke. Di sini ada kasa segala macam ya. Tuh. Ini juga ini ya, kasa segala macam. Oke, ada fluid ya. Jadi kita punya 3 stretcher kalau yang di ruang sini ya. Terus ini yang obat-obatannya tuh ya, untuk urine catheter, dressing. Oke, ini dia obat-obatan di sini. Oke, semuanya ada tuh ya. Pokoknya prinsipnya sih kalau misal di saat during emergency itu pokoknya jangan panik, supaya kita tahu apa yang mau kita lakuin. Pokoknya berdoa aja dalam hati, biar Tuhan yang akan bimbing ya. Ini yang ceiling pump yang model lama, tapi dia ini brown ya, mahal tuh. Oke, tadi juga brown tapi yang itu yang keluaran baru ya. Oke, nih. Ini mesin vital sign tapi udah ini kabelnya udah nggak karuan ya. Oke, ini aja sih ya di ruang resus. Sederhana karena rumah sakitnya jauh dari kota, makanya kita kalau misalnya pasien emergensi biasanya kita akan transfer langsung ke rumah sakit besar ya dengan ambulan, tapi pasiennya distabilin dulu ya. Kalau pasien sudah stable baru kita akan mentransfer dengan ambulan dengan didampingi oleh 1 perawat, 1 dokter, 1 supir. Tapi tergantung juga kondisinya. Kalau pasiennya butuh 2 perawat, maka 2 perawat akan pergi, juga 2 dokter, 1 dokter anestesia, 1-nya dokter umum. Oke. Nih ya, daftar checklist untuk CRASCAT kita. Setiap hari itu di tiap shift kita harus cek ya. Oke, defibrillatornya juga sama, ada pengetesannya ya. Jadi kalau kita pengetesan biasanya kita akan menggunakan 50 joule ya. Oke. Jadi inilah dia ruang tawarikh kita, ruang IR. Kalau bahasa Arab tuh namanya tawarikh ya, bahasa Arabnya. Tapi bahasa Inggrisnya resuscitation room. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan CPR ya, ini harus dialas ya, bisa menggunakan board dari CRASCAT-nya ya. Saat kita lepas kita taruh di bawah dada punggung pasien, supaya kalau kita saat untuk melakukan kalau bahasa Indonesia saya lupa ya, untuk CPR-nya ini kan, kalau ini kan tuh kembali tuh jadi nggak maksimal ya yang kita lakukan ke pasien ya. Tapi makanya kalau ini harus pakai board supaya CPR yang kita berikan kepada pasien itu maksimal ya, dengan harapan jantungnya bisa bekerja kembali ya. Tuh kalau ini kan dia kembali tuh, jadi nanti CPR yang kita lakukan dia nggak maksimal ya. Tapi kalau pakai board kan dia nggak akan masuk ke dalam gini nih tuh ya. Oke, harus pakai board ya.
boleh pakai board ini dari Crosscut. Tapi kalau misalnya teman-teman posisinya dalam ruangan female observation, di tempat tidur pasiennya itu kan ada ada ujung sama depannya ya, yang tempat tidurnya. Nah itu bisa dilepas, bisa dipakai ya. Jadi nggak usah panik, yang penting berdoa semoga bisa bisa selamat pasiennya ya. Karena kalau panik kita nggak tahu tuh apa sih yang harus kita lakuin ya. Kita harus berdoa, konsen sama orderan dari dokternya. Jadi kalau Crosscut nih, di sini kita tutup karena obat-obatnya juga alat-alatnya semua. Jadi kalau misalnya teman-teman buka ini, terus ini kita angkat, kita masukin ke dalam, baru bisa buka ini ya. Nah mau tutup juga sama tuh, ditarik keluar baru kita tutup. Oke, itu aja sih ya tentang ruang resusitasi di Daria Hospital. Oke, see you. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus berkati. Bye. Bye. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Bye. Thank you. Bye.